Selamat pagi, Jess. Masih ingat nggak yang saya bahas tentang Pak Kris? Ya, tentang Pak Kris ini kemarin saya bahas nih. Kamu baca, Jess. Thanks balasan video konfirmasinya. Saya merasa dapat jalan keluar dari Tuhan lewat Pak Jess. Sudah 5 tahun saya divonis 3B ginjal FGFR selalu turun dan tidak ketemu penyebabnya. Karena gula dan tekanan darah normal. Tiap tahun FGFR turun 2-4 sehingga kalau dihitung 10 tahun ke depan harus mulai CUCU, CIC, DADA, RAH. Saya berobat ke spesialis ginjal di Tokyo, juga di Tokyo Universitas Hospital, juga di Showa Universitas Hospital Tokyo belum dapat solusi untuk buat EGFR stabil. Jadi cuma dianjurkan makanan kurangi garam. Secara kebetulan lihat VT Pak Jess, saya praktek solusi 16 jam 1 minggu. Wow, ini 1 minggu 16 jam tidak makan loh Jess. Sehari 16 jam ya Pak, selama seminggu dilakukan dengan serius. Terus tes darah ternyata EGFR naik 3 dan kreatinin turun 0,8. Saya merasa dapat mujizat dari Tuhan lewat perantara Pak Jess. Sekarang saya optimis pasti tidak akan CUC, CIC, DADA, RAH dalam kurun 10 tahun ke depan. Ya pasti Pak, karena kan dengan 16 jam, 18 jam tidak makan itu kan berarti kita mengizinkan tubuh kita meriset dirinya. Apalagi nanti kalau Bapak udah bertahan 18 jam tidak makan, Bapak lanjut sampai 24 jam tidak makan, terus lanjut 48 jam tidak makan, lanjut 72 jam tidak makan, tubuhmu sama seperti baru lahir Pak. Karena stem cell-nya muncul. Ya, stem cell alaminya muncul. Nah, ini lihat nih komennya dari Pak Wayan Adi Wirawan. Nah, komennya Pak Wayan Adi Wirawan keren ini. Ya, dikatakan ini memang perpanjangan informasi dari Tuhan. Wah, luar biasa Pak. Emang sih Pak, Tuhan bisa pakai siapa saja dan apa saja. Ya, Elia aja bisa dipiara sama burung gagak. Elisa bisa dipiara dengan janda-janda. Ya, Petrus saja bisa mengambil uang dari mulut ikan untuk bayar bea. Apa yang tidak mungkin? Bileam aja bisa ditolong melalui mulut keledai yang bicara. Banyak banget, banyak banget ya. Jadi kejadian-kejadian dalam hidup ini Tuhan bisa pakai siapapun ketika kita mau membuka tutup gelas kita dan mengosongkannya. Sehingga mengizinkan informasi-informasi yang baik dan layak untuk didengar, bahkan layak untuk diikutin. Ya, kalau belum apa-apa udah bantah, belum apa-apa udah ngelawan, belum apa-apa udah nyerang, nah itu dibiarkan saja. Berarti informasi yang baik ini bukan buat dia. Ya, itu penting banget itu. Dan Tuhan, yaitu informasi dari Tuhan. Saya kolesterol tinggi, tensi sering tinggi, kreatinin sejak ikutin pola ini tubuh saya lebih ringan. Semoga semakin membaik. Terima kasih Pak Jess. Setelah 3 bulan saya nerapin ini dibandingkan lagi hasil labnya ya. Jess, itu informasi ini bukan dari saya ya. Informasi ini saya bersyukur dari orang-orang yang benar-benar mereka rindu kesehatan dan dengan cara yang sangat murah sekali. Dan bukan hanya beliau saja, dari tahun 2020, 2019, 2020, 2021 sampai hari ini, walaupun akun saya di ban udah 8 akun di ban, ini akun yang ke-9 dan 10. Ya, ada satu akun lagi itu akun kripto untuk bisnis kripto. Saya enggak pusing dengan Bennett itu, biarkan saja. Saya tetap buat konten yang baru. Nah, makanya setelah saya tahu bahwa Facebook menerima, YouTube menerima, maka setelah saya posting di TikTok, saya pasti posting di Facebook dan saya posting di Instagram ya, dan posting di YouTube. Sehingga kalau seandainya ini hilang nanti muncul lagi di YouTube masih ada, di Facebook masih ada gitu. Suka enggak suka, setuju enggak setuju, kamu bisa melihat bahwa
alam semesta ini selalu berjalan dengan hukum, tidak bisa berjalan dengan sembarangan. Kalau kamu menyadari hukum-hukum itu, maka kamu akan melihat dirimu sendiri dan kamu setuju dengan omongan-omongan saya. Itu sebabnya saya mengajak kamu untuk melihat ke dalam sekarang ini. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Manusia hidup dan bekerja mengumpulkan kekayaan. Saya mau kasih tahu, rata-rata 70% kekayaannya tidak bisa dia nikmatin. Kenapa? Karena 70% kekayaannya dia habis di ranjang termahal di muka bumi. Ya, sementara 30%-nya habis dibuat ina itu, membeli segala sesuatu yang tidak berguna buat dirinya. Omongan saya ini kadang-kadang sakti mondroguno loh ya. Bisa disebut sebagai omongan nabi. Kalau kamu terima, kalau enggak kan enggak. Ya. Sekali lagi saya bilang, hasil usahamu, kamu lahir, kamu besar, kamu bekerja, kamu ngumpulin duit, sering kali terjadi 70%-nya kamu enggak pernah nikmatin. Karena apa? Karena 70% itu habis di ranjang termahal di muka bumi, yaitu namanya ranjang rumah sakit. Dan 30% yang habis sama kamu, ya, untuk kamu yang katanya untuk kamu nikmatin, 30% itu untuk membeli sesuatu yang tidak pernah kamu nikmatin dalam kehidupan kamu. Itu terbukti loh, kamu mau cek boleh omongan saya. Contoh, kamu membeli sebuah rumah. Rata-rata 70% dari rumah yang kamu tempatin itu enggak dipakai. 70% yang dipakai kesana kemari hanya yang 30%. Apalagi kamu tambah villa. Oh, udah jelas itu. Ya, kamu punya villa. Nggak usah jauh-jauh deh, kamu beli handphone aja. Secanggih apa handphonemu. Ya, fitur yang di handphonemu paling 20-30% yang kamu bisa manfaatkan. Selebihnya enggak berguna, enggak kamu pakai. Secanggih apapun handphone itu. Makanya saya selalu punya prinsip, selama handphone itu bisa dipakai untuk komunikasi dan mencatat semua yang saya butuhkan, saya beli. Kalau enggak beli saya. Makanya saya seringkali dikatain, Pak, kamu tuh handphonemu jadul, Pak, kamu tuh handphonemu jadul gitu. Saya enggak peduli dengan itu. Karena apa? Karena saya tahu yang saya butuhkan. Nah, itu Jess. Yang jelas lagi, coba kamu cek almarimu, almari pakaian kah, almari apakah gitu. Kamu cek, dari pakaian yang kamu punya, kalau seandainya 10, yang kamu sering pakai itu cuma 3. Yang 7 itu enggak kepake, mubazir. Makanya ada orang yang bilang, istri saya itu sering ngomong, cucunya itu kalau pakai baju, dipakein baju yang baru, nggak maunya itu lagi, habis cuci pakai lagi, habis cuci pakai lagi. Karena memang itulah habit, kebiasaan kehidupan yang memang kita selalu diperhadapkan di depan mata kita. Itu sebuah kebiasaan yang kita bangun, yang kita sebenarnya nggak membutuhkan banyak. Tapi karena ketamakan, kerakusan, ya, itu yang membuat kita jadi berantakan. Sama dengan yang masalah penyakit. Saya kalau ngomong sama teman-teman di TikTok, di Facebook, di Instagram ya, saya pasti dihujat sama mereka yang tidak mau dengar. Sama mereka yang tidak mau mendengarkan dengan baik. Wah, ini orang goblok, ini orang gila, ini orang sedang, ini orang bla 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 begitu. Masa enggak makan? Ya ini orang ya enggak dengerin. Siapa yang suruh kamu enggak makan? Kalau kamu mau makan kan makan aja. Tapi kan kamu diajari bagaimana kamu nanti pensiun sehat kaya raya. Kan itu yang sebetulnya dipikirkan itu. Gitu. Kalau enggak ya kamu kayak Maradona, kayak Ronaldinho gitu. Ya begitu pensiun jebol semua kesehatanmu. Kenapa ya? Karena kamu enggak atur dari sekarang. Tidak makan 18 jam itu membantu kamu untuk kamu menikmati 100% hidupmu. Boleh percaya, boleh tidak. Kamu akan cek sendiri ya. Kenapa? Karena dengan cara 18 jam tidak makan, itu tubuhmu akan menjadi lebih sehat. Kenapa? Karena sel yang rusak dimakan sama sel yang sehat. Namanya autophagy, di mana sel memperbaiki dirinya sendiri, disebutnya sebagai regenerasi sel. Nah yang terjadi karena kamu makan aja melek motong melek cangkem makan, makanya sel degenerasi. Selnya degeneratif, tidak memperbaiki dirinya. Akhirnya membentuk komplikasi. Nah itu yang saya bilang, 70% hasilmu habis di ranjang termahal di muka bumi ujung-ujungnya.
Gitu. Wah itu udah terbukti Jess, kamu kamu mau bantah saya kayak apa kanan kirimu seperti itu semua.